Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Salam buat saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun masih dibatasi dengan jarak. Tapi biarlah itu tidak mempengaruhi atau tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Tidak mengurangi rasa pengagungan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dan Dia adalah Allah yang selalu memelihara hidup kita. Dan di pagi hari ini juga kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mungkin saudara dan saya juga sudah berulang-ulang mendengar cerita satu perikop di Alkitab ini. Mari kita sama-sama merenungkannya di Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Satu cerita di mana Yesus dan murid-muridnya akan menyeberang sebuah danau. Tapi sebelum mereka sampai di seberang, tiba-tiba ada tofan dan angin ribut yang sangat besar menghantam perahu yang mereka tumpangi. Dan diceritakan di perikop itu bahwa angin dan topan yang sangat besar itu membuat perahu itu akan tenggelam. Murid-murid Yesus pada saat itu sangat ketakutan, ceritakan di situ, sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Kenapa engkau takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Seringkali di dalam hidup kita, kalau ketakutan itu melanda atau menguasai hidup kita, kita tidak berpikir secara sehat. Kita menjadi orang-orang yang putus asa, atau menjadi orang-orang yang berpikir negatif, yang hanya dilihatnya adalah yang di depan mata mereka. Mereka hanya berpikir kalau taufan dan badai itu melanda, murid-murid Yesus yang hanya kepikiran bahwa
mereka akan mati dan tenggelam bersama perahu yang mereka tumpangi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, di perikop ini murid-murid Yesus ingat bahwa dia bersama-sama dengan satu pribadi yang luar biasa. Dia ingat bahwa Yesus sedang tidur di buritan. Di dalam ketakutan mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus pun terbangun. Dan Yesus langsung menghardik topan dan badai itu, dan di perikop itu berkata bahwa topan dan badai itu pun langsung tenang dan semuanya menjadi teduh. Luar biasa sekali, sehingga yang ada di dalam perahu itu mengatakan, siapakah dia? Sampai badai dan angin ini pun juga reda. Sering juga kita mengalami hal-hal yang membuat kita takut, apalagi di tengah yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi coronavirus yang biasa kita namakan dengan COVID-19, di mana ada banyak informasi mengenai tentang pandemi ini. Yang seringkali informasi-informasi itu pun juga membuat kita menjadi khawatir dalam hidup kita. Bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Mungkin kita sama seperti keadaan ini, sama seperti murid-murid Yesus yang sedang ada di dalam perahu itu. Kapan? Mungkin ada pertanyaan kepada Tuhan, Tuhan kapan COVID-19 ini berakhir? Atau juga kita berdoa yang begitu rupa, dan dalam doanya mungkin juga kita mengatakan, Tuhan, lalukan kami dari COVID-19 ini. Lalukan anak-anak kami dari COVID-19 ini. Jauhkan Tuhan. Lindungi. Jagai kami. Di pagi hari ini, melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, marilah kita selalu ingat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita ingat? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana kita bisa mengingat kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Pengkhotbah 12 ayat yang pertama secara khusus buat anak muda. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Memang di Pengkhotbah 12 ayat yang satu ini secara spesifik firman yang mengatakan, hai anak muda, ingatlah akan penciptamu. Kenapa kepada anak muda? Mungkin di sini karena anak muda ini seringkali merasa masih kuat, masih punya tenaga, sehingga mungkin sering lupa, sehingga firman yang mengatakan bahwa, hai anak muda, ingatlah akan penciptamu. Tapi di sini saya mengingatkan kembali bukan kepada anak muda saja, tetapi kepada semua kita. Ingatlah akan dia. Seperti ada lagu, ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamat
mengingatkanku. Pada saat murid-murid Yesus mengingat Yesus, dan dia membangunkan Yesus, Yesus yang dia ingat itu adalah pribadi yang tepat yang dapat menolong murid-murid Tuhan pada saat itu. Pagi hari ini saya melalui firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan saudara-saudaraku, ingatlah dia senantiasa dalam sebuah tindakan nyata, yaitu renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Sebagai bukti kita ingat kepada dia, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Seperti halnya di kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita akan punya iman kalau kita tidak pernah dengar-dengaran dengan firman Tuhan, atau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Tidak akan pernah ada iman yang timbul. Firman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan tadi firman katakan pada waktu murid-muridnya mengalami sebuah kegoncangan yang besar setelah Yesus menghardik angin dan badai itu, Yesus mengatakan di ayat yang ke-40, Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Dan yang kedua, "Mengapa kamu tidak percaya?" Dua pertanyaan ini menjadi pertanyaan buat kita juga di saat seperti ini. Apakah kita takut di dalam menghadapi pandemi corona ini? Apakah kita tidak percaya bahwa Yesus akan menolong kita? Mari, dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya. Kalau apa yang kita lihat itu tentunya akan membuat kita terpuruk, tetapi iman dan percaya kita akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Di kisah para rasul yang ke-18 ayat 9 sampai 10, firman yang mengatakan seperti ini. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku, yaitu Yesus, menyertai engkau, dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Yesus mengatakan kepada Paulus, dia berkata di dalam sebuah penglihatan, Paulus, jangan kamu takut. Teruslah beritakan firman dan jangan diam. Dan dia berikan satu janji yang luar biasa. Dia mengatakan, "Sebab aku, Yesus, menyertai engkau, dan tidak seorang pun yang akan dapat menjamah
dan menganiaya engkau, sebab umatku banyak di kota ini. Luar biasa sekali janjinya. Yesus katakan bahwa aku menyertai engkau, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menjamah engkau. Biar kiranya janji firman Tuhan ini juga berlaku buat kita, membuat kita bersukacita di dalamnya, dan kita akan dapat melalui dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Pandemi boleh ada, tetapi firman-Nya, Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Bahkan Dia berkata juga, sehelai rambut jatuh di kepalamu pun Tuhan tahu. Artinya apa? Sempurna pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, atas hidupku dan atas hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan kami di masa-masa seperti ini. Biarlah kami boleh tetap kuat di dalam menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami dan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.